Welcome to Furman Penipahan Channel. Kita dengarkan penjelasan Rocky Gerung tentang ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Perkataan dari Ki Hajar Dewantoro. Ke soal tema kita hari ini, menggugah keindonesiaan kita. Ing ngarso sang tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Itu diucapkan ketika beliau memastikan bahwa pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Pendidikan harus jadi penyumbang utama energi kemerdekaan. Sekarang yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro diulas di dalam statistik Asia bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 70. Sementara Singapura 115, Vietnam 105. Jadi kalau kita bayangkan bahwa energi yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantoro dibatalkan oleh proyek-proyek pendidikan yang ngaco selama ini. Kan itu dasarnya kan. Yang sekarang mungkin yang terjadi ingarso sung korupsi, ingarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe. Ini menarik sekali ya. Jadi sebenarnya begini teman-teman. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh gitu, kira-kira artinya begitu. Ing madya mangunkarso, di tengah membangun gagasan atau membangun karya, karsa gitu ya, karso itu kan bahasa Jawanya. Terakhir tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Tapi kalimat itu terlalu sempurna konsepnya untuk Indonesia. Namun kemudian ada saja yang merubahnya jadi di Indonesia berlaku seperti apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung gitu ya. Ing ngarso sung korupsi, di depan berkorupsi itu. Kemudian ing madya mangun dinasti. Kemudian di tengah-tengah membangun dinasti. Tutwuri cawe-cawe. Di belakang cawe-cawe gitu. Itu yang terjadi kemudian, bukan soal konsep itu yang gagal diterapkan gitu ya, sehingga IQ kita yang disebut oleh Rocky Gerung tadi sampai 70% itu, sementara Singapura 115 gitu kan, kita jauh ketinggalan gitu. Mari kita simak lagi penjelasannya. Itu yang kita punya hari ini, yang menyebabkan perintah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah konstitusi untuk memelihara fakir miskin juga tidak kita peroleh. Hanya dua hal perintah konstitusi buat presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Artinya tingkatkan IQ nasional dan jaga daya beli. Itu intinya. Jadi tadi kalau Mbak moderator Vina bertanya tentang grafik aktivitas mahasiswa, dari dulu mahasiswa selalu terlibat di dalam momen-momen kritis ketika dua perintah konstitusi itu diabaikan oleh pemimpin. Kan yang akan dapat akibat dari gagalnya sistem pendidikan kita adalah mereka yang dijanjikan untuk jadi bonus demografi di 2045. Bagaimana mungkin Anda bertanding dengan anak muda Singapura kalau IQ kita sekarang 70 sementara yang di Singapura itu udah 115.
Dari awal kita udah kalah. Karena nutrisi yang diperlukan oleh rahim perempuan untuk menghasilkan generasi berpikir, nutrisinya berubah menjadi aspal jalan tol. Nah, ini dia penghubung dari logika-logika Rocky Gerung selama ini ya. Bagaimana dia keras sekali mengkritik bahwa Jokowi itu membangun jalan tol, tapi tidak membangun jalan pikiran. Gitu. Memperpanjang jalan tol, tapi tidak memperpanjang jalan pikiran. Akibatnya adalah segala energi atau segala materi kemampuan keuangan kita di Indonesia itu dikerahkan untuk pembangunan yang sebenarnya itu tidak urgen, tidak begitu urgen. Krisis kita hari ini adalah krisis pendidikan, sebagaimana statistik yang disampaikan tadi kan. Di Singapura IQ-nya 115, sementara di Indonesia masih 70%. 70 IQ rata-ratanya. Itu disebabkan itu tadi, nutrisi untuk rahim perempuan itu masih yaitu Ingmadia mangun korupsi itu tadi, Ingmadia mangun dinasti, Ingarso sung korupsi itu tadi. Jadi mereka yang di depan korupsi habis-habisan, di tengah membangun dinasti, KKN maksudnya kan gitu. Tuturi cawe-cawe, di belakang ketika udah mau turun dari jabatan masih cawe-cawe. Nah ini yang menyebabkan pendidikan kita hancur lebur ya.